Hai gengs, apakah kalian pernah tahu bahwa Pulau Omami Oshima di Jepang pernah menghadapi tantangan berat akibat keberadaan ular invasif? Ular ini bukan sembarangan ular, melainkan ular habu yang termasuk jenis ular berbisa dan tergolong sangat berbahaya gengs. Ular ini menyebar di seluruh wilayah pulau, menyebabkan ratusan kasus gigitan tiap bulan. Mereka yang menjadi korban gigitan ular ini sering mengalami gejala seperti mual, muntah, serta hipertensi. Namun, banyak juga yang kehilangan nyawanya karena penawar racun tidak tersedia dengan mudah. Setelah penawar racun berhasil dikembangkan, lokasi-lokasi medis yang menyimpannya malah terletak lebih jauh dari pedesaan yang paling sering terkena gigitan ular. Untuk menangani situasi ini, ilmuwan Jepang mengembangkan solusi unik nih guys, yaitu dengan mendatangkan mongos sejenis musang dari India dan sekitarnya ke pulau itu. Mongos memang dikenal memiliki kemampuan untuk melawan ular, termasuk ular kobra, gengs. Dengan harapan, mongos akan membantu mengurangi jumlah ular habu di pulau tersebut. Sayangnya, rencana itu tidak berjalan dengan baik dan berakhir gagal karena berbagai faktor. Yang pertama, mongos aktif pada malam hari, sedangkan ular habu beraktivitas pada malam hari, sehingga keduanya jarang saling bertemu guys. Di samping itu, mongos cenderung berburu mangsa yang lebih mudah seperti tikus dan kelinci. Alih-alih melawan ular berbisa, akibatnya populasi mongos malah meningkat drastis dari 30 individu menjadi lebih dari 10.000 individu guys. Dan malah mereka memburu hewan-hewan asli pulau tersebut, termasuk kelinci Amami yang hampir punah. Hingga akhirnya warga lokal melakukan tindakan mandiri dengan memasang jerat ular dan mulai menyebarkan antivenom sehingga insiden gigitan ular berkurang secara bertahap di pulau itu. Terlalu banyaknya populasi mongos juga menjadi masalah serius nih geng bagi masyarakat di Pulau Omami tersebut, di mana mereka kerap kehilangan hewan ternak akibat serangan mongos di daerah itu. Selain Pulau Omami Oshima, terdapat juga beberapa pulau di dunia yang terkenal dihuni oleh hewan-hewan berbahaya. Berikut ini kita membahas 8 pulau yang didominasi oleh hewan beresiko tinggi. Untuk pulau selanjutnya yaitu Pulau Kokos. Pulau ini juga disebut Pulau Laba-Laba, gengs. Pulau Kokos terdapat di dekat pantai Guam di Samudra Pasifik yang terkenal karena banyaknya laba-laba yellow shark yang menghuni wilayah ini. Laba-laba ini membangun sarang di seluruh pulau, menciptakan fenomena yang sangat menyeramkan. Populasi laba-laba di Pulau Koko memang sangat tinggi, gengs. Hampir setiap pohon, semak, dan tumbuhan dipenuhi dengan keberadaan mereka. Tidak ada area di pulau ini yang terbebas dari jaring laba-laba itu. Bahkan, pengunjung yang pernah berkunjung melaporkan melihat laba-laba di hampir setiap sudut dengan jaring tebal yang melapisi banyak daerah di pulau itu. Jumlah laba-laba di sini tidak diketahui secara tetap, tetapi diperkirakan bisa mencapai jutaan, gengs. Spesies laba-laba utama di Pulau Koko adalah yellow shark spider, yang merupakan laba-laba yang sangat berbisa. Gigitannya dapat mengakibatkan rasa sakit yang parah, kemerahan, pembengkakan, bahkan nekrosis atau pembusukan jaringan. Dan dalam kasus yang lebih serius dapat mengakibatkan wa'fu'anna, gengs. Karena racunnya yang sangat berbahaya, laba-laba ini dijuluki dengan laba-laba zombie. Pulau ini dihuni oleh 593 orang yang seharusnya hidup berdampingan dengan laba-laba beracun tersebut. Dan yang lebih menakutkan, tidak ada penawar untuk racun dari laba-laba ini, geng. Bahkan jika ada, akan sangat sulit untuk membawanya ke lokasi terpencil seperti ini. Selanjutnya, Pulau Reunion. Pulau Reunion yang lebih dikenal sebagai Pulau Hiu yang merupakan wilayah Perancis yang terletak di Samudra Hindia. Meskipun jumlah penduduknya relatif sedikit, pulau ini mengalami kematian akibat serangan hiu di setiap tahun. Anehnya, serangan-serangan hiu ini mulai meningkat sejak awal tahun 2000-an, geng. Hal ini membuat para ilmuwan kebingungan, geng, karena nampaknya terdapat sesuatu di Pulau Reunion yang menarik kehadiran hiu dan memicu serangan. Misalnya pada tahun 2013, pulau ini mencatat lebih dari 16% dari seluruh serangan hiu mematikan di seluruh dunia. Meskipun ukurannya sangat kecil,
Dua spesies hiu yang saling sering melakukan serangan adalah hiu banteng dan hiu macan. Yang mencengangkan, penyebabnya di balik serangan-serangan ini adalah belum dapat dipastikan. Bahkan, sejak tahun 2013, pemerintah setempat telah melarang aktivitas berenang dan berselancar di pulau ini. Dan larangan tersebut masih diberlakukan sampai sekarang, gengs. Wabah hiu ini memang sangat berdampak pada Pulau Reunion tersebut, merusak industri perikanan dan pariwisata. Meskipun begitu, masih ada sebagian orang yang melanggar larangan tersebut, geng. Contohnya, Kim Mahbuli yang pada tanggal 9 Mei 2019 pergi berselancar bersama 3 rekannya. Kurang dari 1 jam kemudian, Kim menjadi korban serangan hiu itu, gengs. Selanjutnya yaitu Pulau Ilha da Cui Manda Grande. Pulau ini berlokasi di pantai Brazil yang dikenal karena merupakan rumah bagi konsentrasi ular berbisa tertinggi di dunia. Seluruh area pulau dipenuhi oleh spesies ular mematikan, khususnya viper kepala emas. Viper kepala emas merupakan salah satu ular dengan racun terkuat, dan mereka bisa ditemukan hampir seluruh pelosok pulau ini, gengs. Karena tingkat bahaya yang sangat tinggi, pemerintah telah melarang siapapun untuk mengunjungi pulau tersebut. Akan tetapi, ada beberapa individu yang berhasil menyusup dan beberapa di antara mereka kehilangan nyawanya karena gigitan ular berbisa tersebut. Salah satu dari mereka adalah nelayan yang tanpa sengaja menjangkau pulau tersebut tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Ia awalnya ingin mengambil pisang dari pohon yang terlihat, tetapi saat ia melakukannya, ia tersengat oleh ular dan akhirnya waqfu anda. Pulau ini sepenuhnya didominasi oleh ular-ular berbahaya, menjadikannya salah satu lokasi paling mematikan di bumi ini, gengs. Bahkan para peneliti dan ilmuwan hanya diizinkan untuk mendekati pulau ini dengan izin khusus dan dalam keadaan perlindungan yang sangat ketat. Selanjutnya terdapat Pulau Ramri. Pulau ini terletak di tepi pantai Myanmar yang dikenal karena salah satu kejadian yang paling mengerikan selama Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu, Pulau Ramri diduduki oleh pasukan Jepang karena posisinya yang sangat strategis. Situasi ini memicu serangan dari tentara Inggris untuk merebut pulau tersebut kembali. Ketika pasukan Inggris mulai melancarkan serangan, sekitar 1.000 tentara Jepang berusaha melarikan diri ke area rawa Pulau Ramri. Percaya bahwa itu adalah jalan keluar yang aman, geng. Namun, mereka tidak menyadari bahwa rawa-rawa tersebut dipenuhi dengan buaya. Selama beberapa hari, ratusan prajurit Jepang menjadi mangsa makhluk buas ini dan hanya sedikit yang mampu selamat. Sejak kejadian ini, jumlah buaya di Pulau Ramri terus meningkat dan sekarang pulau tersebut sepenuhnya dikuasai oleh reptil-reptil besar ini. Spesies buaya yang ada di pulau ini adalah buaya air asin yang merupakan reptil terbesar di dunia. Dapat mencapai panjang hingga 7 meter dan beratnya lebih dari 1.000 kg, gengs. Oleh karena itu, siapapun yang mengunjungi pulau ini hampir pasti tidak akan dapat melarikan diri dengan hidup-hidup. Selanjutnya yaitu Pulau South Carolina, Amerika Serikat. Di pulau ini dihuni oleh monyet-monyet yang berpotensi membahayakan, gengs. Ancamannya bukan berasal dari monyet-monyet ini, tetapi dari penyakit mematikan yang mereka bawa. Di tahun 1970-an dan 1980-an, para peneliti dengan sengaja menginfeksi monyet-monyet tersebut dengan berbagai patogen berbahaya. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk memahami dampaknya terhadap manusia dan untuk mencari solusi pengobatannya. Setelah terpapar berbagai jenis penyakit yang mematikan, sekelompok monyet ini akhirnya dipindahkan ke Pulau Morgan, sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni dalam wilayah South Carolina. Saat ini, akses ke pulau ini sangat dibatasi untuk mencegah penularan penyakit dari monyet-monyet tersebut, gengs. Bahkan, jika ada individu yang terinfeksi, bisa berakibat pada penularan penyakit secara luas dan dapat berakibat tragis. Kemudian Pulau Christmas. Pulau ini terletak di Australia, di Samudra Hindia. Ini menjadi tempat tinggal bagi jutaan kepiting merah kecil. Bahkan, saking banyaknya kepiting-kepiting ini bisa menutupi seluruh permukaan tanah yang ada di pulau itu, geng. Setiap tahunnya antara bulan Oktober hingga Desember, terjadi migrasi yang luar biasa, di mana hingga 50 juta kepiting meninggalkan sarang mereka dan memenuhi seluruh pulau. Kepiting-kepiting ini tidak hanya memenuhi jalan, tetapi juga menyusup ke dalam mobil, gengs, rumah, dan bahkan merayap di tubuh manusia. Wow!
Situasi ini menjadikan perjalanan atau berkendara menjadi sangat beresiko, gengs. Sehingga seringkali jalan ditutup dan rutinitas sehari-hari terganggu. Selain itu, kehadiran kepiting ini juga menarik berbagai serangga, sehingga pulau tersebut dipenuhi banyak lalat dan nyamuk, geng. Selanjutnya, Pulau Oshima. Pulau ini merupakan pulau kecil yang ada di Jepang, yang dikenal juga sebagai Pulau Kucing. Kucing di sini jumlahnya sangat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah manusia. Banyak penggemar kucing yang berkunjung ke pulau ini, namun beberapa orang merasa tempat ini menakutkan dan tidak nyaman. Hal ini terutama disebabkan oleh keberadaan kucing liar yang berkeliaran secara bebas. Semua kucing di pulau ini adalah kucing liar yang kadang bisa menggigit atau mencakar, terutama saat mereka merasa lapar, gengs. Permasalahan yang muncul adalah jumlah kucing yang sangat banyak, sementara pasokan makanan yang tersedia sangat terbatas. Di samping itu, kucing-kucing ini membawa berbagai penyakit dan infeksi yang dapat menular kepada manusia, gengs. Itulah beberapa pulau yang dihuni oleh hewan-hewan yang sangat berbahaya, gengs. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua kalau kalian ingin menjelajahi dunia. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini dan membahas seputaran tentang dunia.